Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Ripaldo. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi masih seputaran akuntansi keuangan menengah. Nah, di mana dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi seputaran investasi pada sekuritas utang. Nah, jadi ada 3 agenda yang akan dibahas di sini. Kemungkinan akan kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai aset keuangan, kemudian investasi di instrumen utang, kemudian investasi di instrumen ekuitas. Jadi ada 3 agenda yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, sebelumnya di sini ada 4 PSAK yang mengatur terkait instrumen keuangan di sini. Jadi ketika kita bicara tentang instrumen keuangan, maka ada PSAK yang mengaturnya. Di sini ada 4 PSAK yang mengatur, yaitu yang pertama itu ada PSAK 50 tentang penyajian, kemudian ada PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan. Kemudian ada PSAK yang terbaru, yaitu PSAK 71 yang juga berkaitan dengan instrumen keuangan di sini. Jadi ada 4 PSAK yang mengatur terkait dengan instrumen keuangan. Itu harus kita pahami. Di sini ada juga yang terbaru, yaitu PSAK 71 yang juga mengatur berkaitan dengan instrumen keuangan. Nah, di sini kita akan mengetahui juga bagaimana macam-macam dari instrumen keuangan di sini. Jadi instrumen keuangan di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada aset keuangan, kemudian ada liabilitas keuangan, kemudian ada instrumen ekuitas. Nah, yang pertama itu aset keuangan. Di sini sebagai contoh aset keuangan ini seperti kas, piutang wesel, investasi pada obligasi, dan investasi pada saham dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada liabilitas keuangan. Sebagai contoh di sini itu ada obligasi, hutang wesel, hutang hipotek. Kemudian kalau di perbankan itu biasanya liabilitas keuangannya bisa dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Itu liabilitas keuangan. Kemudian ada instrumen ekuitas. Nah, sebagai contoh ini seperti saham. Nah, saham ini terbagi menjadi saham biasa, saham istimewa, agio saham biasa, agio saham istimewa, kemudian ada retained earning dan treasury share atau saham treasury. Jadi di sini banyak macam-macam instrumen keuangan dan ada contoh-contohnya setiap instrumen keuangan. Ada aset keuangan, aset liabilitas, kemudian ada liabilitas keuangan, kemudian instrumen ekuitas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aset keuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang aset keuangan, berarti di sini ada 4 kategori dari aset keuangan tersebut. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian, loan and receivable atau pinjaman dan piutang. Kemudian aset keuangan tersedia untuk dijual. Jadi ada 4 kategori dari aset keuangan di sini. Ada aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, kemudian aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian loan and receivable atau pinjaman dan utang, kemudian ada aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Jadi itu 4 kategori dari aset keuangan. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya di sini? Nah, perlakuan akuntansi di sini kita melihat bagaimana masalahnya perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada dari atau dia memakai kategori yang mana di sini. Nah, jika dia memakai kategori yang pertama, yaitu aset keuangan dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, nama singkatnya dari aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, sering ini disebut sebagai trading securities. Nah, jadi kalau ada istilah trading securities itu nama lain dari aset keuangan, dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya
di sini orang sering menyebutnya sebagai atau sering disebut sebagai portfolio, fraud, profit, or loss. Nah, portfolio berarti nilai wajar, fraud itu melalui profit or loss itu menunjukkan bahwa dia nanti akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Kalau terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat, maka itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang akan dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi. Maka dia fair value, fraud, profit, or loss securities. Nah, kemudian ada lagi kita bicara akuntansi untuk aset keuangan, maka kita harus pilih-pilih pembahasannya. Yang pertama adalah akuntansi terkait aset keuangan. Aset keuangan itu. Jadi, apa akuntansi terkait aset keuangan adalah aset keuangan ketika aset keuangan itu kita nilai ketika mau disajikan dalam laporan keuangan. Kalau buku buku Dwi Martani, dia mengelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal, kemudian yang kedua itu pengukuran setelah perolehan awal. Itu pengukurannya yang dilakukan oleh perusahaan kita. Aset keuangan itu diperoleh, tapi pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian juga di sini akan dipelajari tentang bagaimana kalau aset keuangan itu misalnya seperti investasi. Kalau kita membeli obligasi perusahaan lain, maka kita akan memperoleh adanya pendapatan berupa pendapatan bunga. Nah, kita juga bicara bagaimana akuntansi terkait dengan pencatatan untuk pendapatan bunga yang kita peroleh secara periode. Nah, ketika aset keuangan ini kita peroleh, maka akan muncul pertanyaan, kita akan mencatat aset keuangan yang kita peroleh itu sebesar apa? Maka di sini jawabannya adalah kita akan mencatat aset keuangan yang kita peroleh itu sebesar harga perolehan. Harga perolehan dari suatu aset keuangan atau dari suatu investasi itu apa? Nah, ini maksudnya semua harga perolehan dari investasi. Jadi semua yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu investasi atau suatu aset keuangan itu yang dikatakan sebagai harga perolehan dari aset keuangan. Berarti kita ketika ada pembeli suatu investasi, maka ada biaya yang harus Anda keluarkan di samping harga beli dari investasi tersebut. Itu mengenai perlakuan akuntansinya. Secara singkat tadi sudah dijelaskan mengenai perlakuan akuntansinya. Kemudian di sini kita membahas bagaimana bagian dari aset keuangan. Nah, di sini ada bagian-bagian dari aset keuangan. Yang pertama, uang tunai atau setara dengan uang tunai atau setara kas di sini. Kemudian yang kedua itu instrumen ekuitas lembaga lain. Kemudian hak kontrak untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lainnya dari lembaga lain atau bertukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan lembaga lain sesuai syarat yang bisa menguntungkan lembaga tersebut. Nah, kemudian ada kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan instrumen ekuitas lembaga dan bukan merupakan non-derivatif, karena itu lembaga tersebut wajib atau mungkin diwajibkan menerima sejumlah instrumen ekuitas lembaga atau derivatif yang akan atau bisa diselesaikan dengan cara selain pertukaran uang tunai atau aset keuangan lainnya dalam jumlah tetap dengan instrumen ekuitas lembaga dalam jumlah tetap. Nah, kemudian aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss. Ini mengenai klasifikasi aset keuangan. Yang pertama itu ada aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss. Kemudian yang kedua, investasi dipegang hingga jatuh tempo. Sini held to maturities atau HTM di sini. Kemudian yang ketiga itu pinjaman yang diberikan atau piutang atau loans or receivable atau di sini singkatannya LR di sini. Kemudian yang keempat ada aset keuangan tersedia untuk dijual atau available to sell, yaitu aset keuangan non derivatif yang ditetapkan tersedia untuk dijual. Sebagai contohnya di sini itu adalah aset keuangan untuk tujuan trading.
Nah, kemudian klasifikasi aset keuangan. Selanjutnya itu adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang memiliki salah satu kondisi sebagai berikut. Jadi, aset keuangan itu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ketika aset itu memiliki salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, itu aset dapat diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau diperjualbelikan di sini. Nah, kemudian pada saat pengakuan awal itu ditetapkan oleh entitas untuk diukur melalui laba rugi. Jadi, ini salah satu kondisi untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, selanjutnya itu mengenai penyajian efek pada SAK etap. Yang pertama itu held to maturity. Di sini tuh biaya perolehan dikurangi amortisasi, premi atau diskonto. Kemudian ada trading, itu nilai wajar pada tanggal neraca. Kemudian available for sale, di sini nilai wajar pada tanggal neraca. Ini mengenai penyajian efek pada SAK etap. Nah, selanjutnya itu pengukuran efek akibat perubahan nilai wajar atau SAK etap di sini. Nah, yang pertama itu untuk ketiga kelompok efek. Itu dividen mendapat bunga termasuk amortisasi premi dan diskonto yang ditimbul saat perolehan dan laba yang telah direalisasi, kemudian diakui sebagai penghasilan, kemudian dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat terrealisasi. Nah, kemudian laba atau rugi sebelum direalisasi. Sini ada trading dan available for sale. Nah, untuk trading itu diakui sebagai penghasilan, kemudian available for sale sini dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba rugi tersebut dapat terrealisasi atau direalisasi. Nah, selanjutnya investasi instrumen utang atau liabilitas. Nah, di sini terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya atas, yang pertama atas pokok utang, kemudian atas pokok bunga. Nah, di sini tuh ada bagiannya lagi. Investasi itu ada investasi hingga dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian investasi itu tersedia untuk dijual, kemudian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ini mengenai investasi instrumen utang. Nah, selanjutnya investasi instrumen ekuitas. Nah, ketika kita bicara mengenai investasi instrumen ekuitas di sini, bahwasanya investasi instrumen ekuitas mempresentasikan kepemilikan investor di saham biasa, preferen atau instrumen modal lainnya. Nah, bagaimana tingkat pengaruhnya di sini? Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya atau investee itu menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Nah, selanjutnya itu tidak ada pengaruh atau pengaruh tidak signifikan atau dalam PSAK 50, 55, dan 60. Nah, dalam hal ini aset keuangan ini diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian yang kedua itu set yang tersedia atau ekuitas yang tersedia untuk dijual. Itu disajikan dalam PSAK 50, 55, dan 60. Selanjutnya metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini tuh ketika kehilangan pengaruh di entitas asosiasi. Ini ada 3, tidak memiliki pengaruh atau pengaruh tidak signifikan itu dalam PSAK 55, kemudian memperoleh pengendalian bersama dalam PSAK 12, kemudian memperoleh kendali PSAK 4 dan 22. Ketika kehilangan pengaruh signifikan, investor mengakui investasi yang tersisa di entitas asosiasi pada nilai wajar. Nah, investor
mengakui dalam laporan keuangan laba rugi setiap selisih antar nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi. Yang kedua, jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan. Ini mengenai metode dari ekuitas. Nah, untuk kategori aset di sini, untuk kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dia akan mengukur atau perusahaan akan melakukan pengukuran setelah pengakuan awal pakai nilai wajar. Begitu juga untuk tersedia untuk dijual, ya juga akan mengukur berdasarkan nilai wajar. Kalau seandainya nanti itu ada perbedaan antara nilai wajar dibandingkan dengan nilai tercatat. Kalau dia kategori yang aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu akan diakui sebagai bagian dari laba rugi. Tapi kalau dia kategorinya adalah tersedia untuk dijual, itu seandainya ada selisih antara nilai wajar dibandingkan dengan nilai tercatat, maka keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain dan dia adalah bagian dari ekuitas. Nah, jadi di sini penghasilan komprehensif lain itu adalah bagian dari ekuitas, bukan bagian dari laba rugi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai investasi di sini. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Dan Tuhan, saya mohon ampun. Pada teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon komentar, kritikan, dan masukannya itu sangat diharapkan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.